Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Arcelia Nabila Fayas dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya melaporkan langsung dari rumah mengenai penerapan Old Public Administration atau bisa juga disingkat dengan istilah UPA di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini menekankan bahwa kinerja birokrasi harus berjalan melalui prosedur yang baku, struktur yang jelas, serta alur pelayanan yang terstandarisasi. Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh daerah yang cukup konsisten dalam menerapkannya. Salah satu studi kasus yang saya pakai di sini adalah layanan perizinan digital melalui sistem JAK Evo dan OSS daerah. Pada layanan ini, setiap tahap mulai dari pengajuan berkas, verifikasi administrasi, pemeriksaan teknis, hingga penerbitan izin sudah diatur dalam SOP yang rinci sehingga petugas tidak dapat melompati proses apapun. Hal ini mencegah terjadinya pungutan liar, lalu meningkatkan transparansi dan membuat waktu layanan lebih dapat diprediksi. Studi kasus lain juga dapat terlihat pada pengelolaan DTKS untuk penyaluran bantuan sosial yang menggunakan prosedur verifikasi dan validasi yang berlapis agar data tetap akurat dan mudah diaudit. Karakteristik OPA dalam birokrasi DKI tanpa melalui standarisasi SOP di seluruh sektor layanan, pembagian tugas yang hierarkis, penilaian kinerja berbasis kepatuhan pada prosedur, dokumentasi administrasi yang lengkap, serta minimnya ruang diskresi petugas. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik menjadi lebih seragam, konsisten, dan akuntabel. Setelah ini, pembahasan akan dilanjutkan mengenai paradigma New Public Management oleh rekan saya, Fadil. Oke, terima kasih Acel. Jadi seperti yang kita tahu, NPM atau New Public Management adalah pendekatan baru dalam administrasi publik yang menekankan pada efisiensi, profesionalisme, dan orientasi hasil. Jadi NPM atau New Public Management dalam penerapannya membuat birokrasi menerapkan prinsip organisasi bisnis atau swasta dalam pelayanannya kepada publik agar lebih responsif dan sangat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Kayaknya tadi ada orang dah. Mas, boleh tanya dulu bentar ya, Mas? Mas, jangan kabur, Mas. Mas. Aduh, Mas, jangan lari lagi, Mas. Apa ini, Mas? Sudah, Mas. Saya cuma mau tanya nih, Mas. Sini dulu, Mas. Sini dulu. Jadi menurut Mas nih, Mas, gimana nih, Mas, kalau misal paradigma NPM ini diterapkan di Pemprov DKI Jakarta, kira-kira bakal jadi kayak gimana nih, Mas? Ya, kalau menurut saya tuh kalau Pemprov Jakarta menerapkan paradigma NPM itu sebenarnya cukup bagus ya. Ini deh, saya jelasin nih. Contohnya rumah sakit. Nah, di Jakarta rumah sakit itu kan berbayar. Tapi ada satu lagi caranya, yaitu asuransi. Asuransi itu ada dua, yaitu swasta dan BPJS. NPM ini lebih condong ke swasta, yaitu dia karena dia profit oriented, dan yang BPJS atau pemerintah itu tidak profit oriented. Nah, perbedaan dari swasta dan BPJS adalah kalau swasta ya kita tahu lah, pasti kamarnya memadai, VVIP dan segala macam, dan pelayanannya cepat. Kalau BPJS ya kamarnya agak-agak kayak gitu, tidak memadai, dan juga ada juga pelayanannya tuh lama ya. Nah, tapi kalau kita mau adil buat semua, baiknya tuh kita pakai NPS, Mas. Saya punya teman sih di ranah situ NPS. Mungkin dia bisa bantu jelasin ya, Mas. Ya udah. Baik, saya Nispia melaporkan dari Perpusat UGM. New Public Service adalah paradigma administrasi publik yang menekankan bahwa pemerintah bukan hanya sebagai pengendali atau pengelola layaknya perusahaan, tetapi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Jika OPA fokus pada kepatuhan dan NPM fokus pada efisiensi pasar, NPS hadir dengan membawa logika bahwa warga bukan hanya sebagai pelanggan, tetapi citizen yang mempunyai hak dalam pengambilan keputusan. Tujuan akhir NPS adalah menciptakan pemerintahan yang humanis, demokratis, dan berpihak pada kepentingan bersama,
Selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih jika NPS ini diterapkan pada Pemprov DKI Jakarta. Oke, saya harapkan di sini saya akan bahas tentang bagaimana sih kalau NPS ini diterapkan sama Pemprov DKI Jakarta. Pertama-tama, mereka akan memandang masyarakat sebagai citizen, bukan sebagai customer. Masyarakat sini akan ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga layanan publik. Di sini juga pemerintah akan berperan sebagai mediator penengah antara masyarakat dan juga kebutuhannya, serta para aktor-aktor pembuat kebijakan. Nah, itu sesuai dengan contohnya seperti yang bulan Agustus lalu, yang dimana salah satu stasiun di Jakarta terkena vandalisme akibat demo. Dari sini tuh pemerintah tuh menilai bahwa stasiun ini penting untuk publik. Jadi mereka akan memperbaiki ini berapapun cost-nya. Ini sesuai dengan NPS, di mana mereka menilai keberhasilan bukan berdasarkan angka, kan berdasarkan public value. Berapapun angkanya, mereka akan tetap memperbaiki ini. Selanjutnya ada NPG. Jadi di NPJ sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian karakteristik, yaitu umum, administrasi, dan juga kebijakan. Untuk umumnya sendiri itu ada 4, yaitu aktor dan sektor yang beragam dalam memformulasikan kebijakan. Yang kedua, mengadvokasi kebutuhan publik sebagai fasilitator. Yang ketiga, adaptif dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, sistemnya plural, terbuka, tidak tertutup, dan tidak kaku. Lalu untuk karakteristik administrasinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, transparan, pengambilan keputusan secara bottom up, dan juga terbuka pada teknologi dalam penerapan administrasinya. Nah, untuk karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik kebijakan, NPG sendiri menggunakan problem based learning dan project. Baiklah, jika paradigma NPG diterapkan dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, hal-hal ini dapat terjadi. Yang pertama, adanya kolaborasi multisektor. Kolaborasi multisektor ini memungkinkan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat sebuah layanan atau kebijakan yang tidak hanya berfokus kepada satu sektor saja. Contohnya adalah JakCare atau layanan telekonsultasi untuk kesehatan jiwa gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan JakCare ini menerapkan kolaborasi antar sektor, yaitu ada kolaborasi di antara Dinas Kesehatan DKI, Dinas Sosial, PPAPP, BPBD, Pemadam Kebakaran, Diskominfotik, yang mana mereka ini berkolaborasi untuk bekerja dalam satu sistem layanan terpadu. Nah, contoh lain dari paradigma ini juga memungkinkan beragam aktor, yang dalam konteks ini yaitu pemerintah DKI Jakarta, pihak swasta, NGO, yayasan, komunitas, filantropis, dan lain-lain, yang mana akan menciptakan kolaborasi yang lebih demokratis. Nah, hal ini juga memungkinkan terjadinya advokasi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang lebih baik lagi, karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak sebagai fasilitator, bukan hanya berbasis transaksi seperti NPM maupun servis seperti NPS. Nah, contoh nyatanya sendiri itu ada di revitalisasi kota tua di Jakarta, di mana Pemprov DKI mengatur penataan kawasan dan regulasi heritage. Nah, sementara pihak swastanya seperti GORTC itu menangani renovasi dan pengelolaan area. Lalu ada Kementerian BUMN yaitu PT KAI dan Peruri yang juga ikut terlibat karena sebagian aset berada di bawah mereka. Lalu ada juga komunitas pelestari seperti Jakarta Old Town Community, di mana komunitas ini mendorong advokasi dan edukasi publik. Sedangkan pemilik bangunan, pelaku UMKM, dan komunitas seni yang ada di sekitar itu menghidupkan kembali ruang publik tersebut dengan aktivitas kreatif dan ekonomi. Yang ketiga adalah partisipasi digital yang lebih deliberatif. Di dalam paradigma NPG sendiri, penggunaan teknologi sudah maksimal. Contohnya di Pemprov DKI Jakarta ada Jaki atau Jakarta Kini. Laman ini berisikan informasi seputar DKI Jakarta, dan juga pengguna atau masyarakat DKI Jakarta dapat melakukan berbagai aktivitas dan juga pelaporan di laman ini. Di laman ini juga tersedia fitur-fitur yang bisa disesuaikan dengan preferensi dan juga kenyamanan pengguna. Nah, selain itu, persona dari tiap pengguna juga dapat diatur dan disesuaikan. Misalkan, jika saya memilih persona pelajar dan mahasiswa, akan terdapat fitur-fitur yang menunjukkan informasi mengenai contohnya perpustakaan di Jakarta, kemudian cara meminjam buku secara digital di Jakarta, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga pengetahuan atau informasi mengenai testimoni dari para pengguna Jaki ini, sehingga layanan ini tidak hanya terjadi secara
satu arah saja, tetapi juga timbal balik dari penyedia layanan dan juga penggunanya. Saya dari perwakilan kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video pada kelompok kami hingga selesai dan ingin pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.